قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه, amma ba'd. Kita sekarang pada pelajaran yang keempat dari pelajaran Tauhid dalam Madrasah Islamic Center Al-Kharj. Telah kita pelajari tentang syarat la ilaha illallah. Telah kita jelaskan bahwa syaratnya ada 8 dan semuanya telah kita jelaskan. Kita jelaskan juga arti makna daripada la ilaha illallah. Dan sekarang apa maksud perkataan kita Muhammad Rasulullah? Bahwa Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah. Kita beriman. Kita mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Kita di sini harus meyakini. Arti kita beriman kepada Rasulullah SAW adalah kita meyakini semua ajaran Nabi Muhammad SAW benar, dan kita yakini bahwasannya semua ajaran Nabi Muhammad SAW berasal dari sisi Allah Subhanahu wa taala, dan juga kita mengagungkan ajaran Nabi Muhammad SAW. Ini adalah konsekuensi mengatakan bahwasannya Nabi Muhammad utusan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini wajib kita imani. Jadi tidak benar kalau ada orang mengatakan saya beriman kepada Allah dan kepada Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam, namun ketika dikatakan kepadanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kita untuk melakukan A, kita tolak. Saya tidak begitu, saya tidak mau. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan, ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasannya seorang wanita muslimah harus memakai jilbab, dia tolak, tidak, saya tidak mau begitu. Ketika dia dijelaskan kepadanya hukum Allah dan hukum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam warisan, bahwa warisan harus dibagi sesuai dengan syariat Islam, tidak boleh dibagi dengan selain syariat Islam, dia tolak, dia tidak mau tahu. Nah, kemudian dia mengatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini tidak benar. Ini la ilaha illallahnya, Muhammadur Rasulullahnya tidak memenuhi syarat. Karena syarat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah adalah dia tidak menolak ajaran Nabi Muhammad. Bisa saja seseorang salah, bisa saja seseorang maksiat, tapi tidak melawan. Ketika orang salah, tidak melawan, dia mengatakan saya salah, saya telah melanggar perintah Rasulullah SAW, saya tidak melakukan perintah Allah, saya melanggar syariat Islam, maka ini adalah kesalahan. Tidak ada masalah dengan kesalahan kalau kita bertaubat. Namun yang jadi masalah adalah kita melawan. Allah menyuruh dengan jelas, semua ulama menjelaskan bahwa wajib menutup aurat. Tapi dia melawan, dia mengatakan tidak ada masalah, kita budayanya berbeda dengan budaya orang Arab. Memangnya yang mengatakan budaya Islam dengan budaya Abu Jahal, Abu Lahab sama siapa? Memangnya yang mengatakan bahwa budaya Islam dengan budaya Arab sama siapa? Tidak sama. Islam datang kemudian memporak-porandakan budaya Barat, budaya Arab jahiliyah. Islam datang kemudian merubah budaya-budaya Arab yang tidak benar, yang tidak sesuai dengan ajaran Islam, dan Islam menetapkan ajaran-ajaran Arab yang sesuai dengan ajaran Islam. Tidak ada masalah. Jadi tidak ada urusannya antara, dan tidak ada hubungannya antara perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dengan budaya suatu bangsa tertentu. Jadi ini yang harus kita pahami dan harus kita ketahui. Sebagaimana para sahabat dulu ketika mendengar perintah Allah dan Rasulnya untuk menutup aurat, kemudian mereka lakukan, dan dulu mereka tidak menutup aurat, mereka membuka aurat pada saat mereka jahiliyah, mereka selisihi budaya-budaya mereka yang jahiliyah, budaya-budaya mereka yang tidak sesuai dengan budaya Islam, maka mereka mengikuti Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam, dan ini adalah bentuk kejujuran, bentuk keimanan kepada Allah dan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan di sini tauhid la ilaha illallah Muhammad Rasulullahnya benar, tauhid la ilaha illallah Muhammad Rasulullahnya adalah tauhid yang jujur. Nah, pertama kewajiban kita kepada Nabi, kalau kita sudah beriman kepada beliau, kita mengatakan bersaksi bahwa tidak ada, bahwasannya beliau adalah utusan Allah. Apa kewajiban kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam?
Kewajiban kita pertama adalah membenarkan bahwa beliau berasal dari Allah, bahwa perkataan beliau adalah perkataan Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Wa ma yantiqu 'anil hawa", bahwasannya Rasulullah tidak mengucapkan sesuatu sesuai hawa nafsunya. Akan tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan sesuatu yaitu dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, bukan dari hawa nafsunya. Jadi ketika Rasulullah mengatakan A, mengatakan B, menyuruh kita A, menyuruh B, itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala yang harus kita ikuti. Kemudian yang kedua adalah mengikuti beliau Nabi SAW. Kalau yang pertama tadi membenarkan, mengetahui dengan yakin dan membenarkan bahwasannya apa yang Rasulullah katakan berasal dari Allah. Yang kedua bukan hanya membenarkan, yaitu kita mengikuti beliau SAW sebisa mungkin. Allah berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Allah mengatakan, katakanlah jika kalian mencintai Allah, maka ikutilah aku, maka Allah akan mencintai kalian dan akan mengampuni dosa-dosa kalian, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi di sini adalah perintah, kalau benar cinta kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau benar mengatakan Muhammadun Rasulullah, kalau benar mengatakan asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, kalau benar kita ketika muadzin azan asyhadu anna Muhammadan Rasulullah dan kita memenuhi panggilan tersebut, kita salat, kalau benar kita jujur dengan keimanan dan tauhid kita, maka kita berkewajiban untuk mengikuti Rasulullah SAW. Tidak menentang syariatnya, tidak merasa bahwa diri kita lebih pintar dari Allah dan Rasulnya, mengajarkan Allah dan Rasulullah toleransi. Bukannya kita ikuti ajaran Allah dalam toleransi, tapi kita mengajarkan Allah dan Rasulnya SAW toleransi. Menolak syariat Islam, menolak syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Hukum Islam yang tidak boleh ditolak sebenarnya. Kalau menolak hukum Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah SAW dengan alasan apapun, maka kita menolak Allah dan menolak Rasulullah SAW dan tidak memenuhi syarat Muhammad Rasulullah. Kemudian Allah berfirman, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira." Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah SAW suri tauladan yang baik bagi kalian. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang mengharapkan kehidupan akhirat dan juga mengingat Allah, banyak mengingat Allah. Jadi orang-orang yang menjadikan Nabi Muhammad SAW sebagai uswah, sebagai tauladannya adalah orang yang tahu bahwa dia setelah kematian akan dibangkitkan. Adapun orang-orang yang kurang yakin, maka dia tidak akan mengikuti Nabi Muhammad SAW. Dia tidak akan ikuti syariat Islam. Dia tidak akan ikuti syariat Nabi Muhammad. Yang akan dia ikuti adalah syariat gitu aja kok repot. Dia akan ikuti syariat kita budayanya berbeda dengan budaya Arab. Dia akan ikuti syariat kita harus toleransi dalam keyakinan. Ya, dalam Islam tidak ada istilah toleransi di dalam keyakinan, dan di dalam Islam adanya toleransi di dalam perbuatan, bukan keyakinan. Keyakinan tidak ada toleransi. Kita harus menjelaskan yang salah adalah salah tanpa toleran, dan di dalam perbuatan yang ingin kesesatan, yang memilih kesesatan tidak boleh kita ganggu. Jadi kita tidak boleh membom misalkan gereja orang Kristen. Kenapa? Karena dia berbeda, tidak boleh kita lakukan. Namun kita tidak boleh membenarkan juga bahwa mereka berada di dalam kebenaran, kita semua sama, tidak boleh seperti itu, ya. Jadi orang-orang yang akan beriman kepada Allah dan Rasulnya adalah orang-orang yang beriman kepada hari akhir, beriman bahwa setelah kematian akan ada yaumul ba'ats, akan ada hari kebangkitan nanti. Kalau tidak beriman, maka dia tidak akan peduli dengan ajaran Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga syarat yang ketiga adalah wajib mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, la yu'minu ahadukum hatta akuna
ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Rawahul Bukhari. Rasulullah SAW mengatakan, tidak akan sempurna iman salah seorang di antara kalian sehingga aku lebih dicintai daripada ayahnya, daripada anaknya, daripada semua orang yang ada di muka bumi ini, baik yang sekarang ataupun yang dulu. Tidak membandingkan Nabi dengan orang lain sama sekali. Siapapun orangnya, tidak mungkin dia bandingkan Nabi dengan orang yang lain. Kita ketahui bahwasannya sekarang orang banyak yang tidak mencintai Nabi SAW dengan hatinya. Dia cuma mengatakan asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah SAW. Tapi pada prakteknya dia lebih mencintai sukunya dari Nabi SAW. Dia lebih mencintai negaranya dari Nabi SAW. Dia lebih mencintai keluarganya dari Nabi SAW. Dia lebih mencintai jabatannya dari Nabi SAW. Dia lebih mencintai hartanya, kepentingannya dari Nabi SAW. Kenapa? Karena dia tidak tahu siapa Nabi. Dia tidak pernah baca sirah Nabi. Dia tidak pernah mendengar sirah Rasulullah SAW. Dia tidak mempelajari sirah Nabi SAW. Bagaimana dia bisa mencintai Nabi SAW? Jadi ketika seorang Muslim, ketika dia beriman kepada Rasulullah SAW, maka dia dituntut untuk mempelajari siapa Nabi Muhammad. Apa akhlak beliau SAW agar kita bisa mencintai Nabi kita Muhammad SAW yang telah dengannya kita mendapatkan hidayah, mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, kita keluar dari kesesatan dan kegelapan menuju kepada jalan yang terang benderang, menuju kepada jalan yang lurus. Kalau tidak, kita menyembah patung, kita menyembah kemudian menyembah pohon-pohonan, kita menyembah sesembahan-sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa 'ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrih wallahu la yahdil qaumal fasiqin." Katakanlah, jika bapak-bapak kalian, nenek moyang kalian, ibu-ibu kalian, anak-anak kalian, saudara-saudara kalian, istri-istri kalian, keluarga kalian, suku kalian, negara kalian, bangsa kalian, harta benda yang kalian kumpulkan, perniagaan yang kalian khawatirkan akan kerugiannya, dan tempat tinggal yang kalian senangi, tempat tinggal kalian, tanah air kalian, lebih kalian cintai daripada Allah dan Rasulnya dan jihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tunggulah hingga Allah mendatangkan keputusannya. Allah tidak memberikan petunjuk bagi kaum-kaum yang fasik. Jadi orang yang mengatakan atau yang membandingkan kecintaannya dengan kecintaan nenek moyangnya, budayanya, sukunya, tanah airnya, kemudian keluarganya dan sebagainya, kemudian dia bandingkan dengan kecintaan terhadap Allah dan Rasulnya dan syariat Islam dan syariat Nabi Muhammad SAW, maka orang ini adalah orang fasik. Ini adalah orang fasik sesuai dengan ayat Al-Quran Al-Karim. Jadi kita tidak boleh mencintai seseorang atau mencintai sesuatu lebih dari Allah dan Rasulnya. Dan tidak ada pertentangan. Kalau kita mencintai Allah, kita akan mencintai orang tua kita. Kita akan mencintai tanah air kita. Kita akan mencintai suku kita. Kita akan mencintai semuanya. Kenapa? Karena Allah menyuruh kita untuk mencintai mereka. Tidak ada pertentangan. Yang jadi masalah ketika kita menjadikan cinta kita kepada selain Allah dijadikan seperti cinta kita kepada Nabi Muhammad atau di atasnya, sehingga kita berani menolak ajaran Allah dan berani menolak ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Alasannya apa? Karena kita cinta kepada hal-hal yang tadi saya sebutkan, yang merupakan hal-hal yang bukan hal-hal yang lain daripada Allah dan daripada Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini adalah yang ketiga. Kemudian yang keempat adalah beribadah kepada Allah dengan yang beliau syariatkan. Allah berfirman, "Wa ma yantiqu 'anil hawa, man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa rad." Barang siapa yang mengerjakan suatu amalan yang tidak ada tuntunannya dari kami, maka ia tertolak. Dan Rasulullah juga tidak berbicara kecuali
wahyu, apa yang Rasulullah katakan adalah kebenaran karena berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Man yuti'ir rasula faqad ata'a Allah. Barang siapa yang menyembah Rasul maka dia telah taat kepada Allah. Barang siapa yang mentaati Rasulullah maka dia telah taat kepada Allah. Dan barang siapa yang berpaling, fama arsalnaka 'alaihim hafidha, maka kami tidak mengutusmu sebagai penjaga bagi mereka. Jadi Rasulullah bukan penjaga kita. Rasulullah hanyalah memberikan nasihat kepada kita. Kalau ingin selamat dunia akhirat, ikuti Allah dan ikuti Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, dan wajib mengikuti ajaran Allah. Tidak boleh menggantinya dengan ajaran apapun. Tidak boleh kurang ajar kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mengatakan A, kita tidak katakan B. Bagi Rasulullah, kata Rasulullah haram, kita bilang halal. Zina haram, kita bilang kalau suka sama suka tidak ada masalah. Ini bid'ah. Ini adalah perbuatan bid'ah yang tertolak. Ini adalah perbuatan bid'ah, pelakunya sesat. Pelakunya di neraka sudah pasti kalau dia membolehkan apa yang Rasulullah dan Allah Subhanahu wa taala larang, maka dia pelakunya ini adalah orang yang melakukan bid'ah. Ya, bid'ah di sini yang dimaksud di sini adalah bid'ah yang mengerjakan suatu amalan tidak ada tuntunannya sama sekali, baik dari asalnya ataupun dari cabangnya, tidak ada tuntutan sama sekali. Ini yang dimaksud dalam bid'ah di sini. Maka ketika tidak ada tuntunan sama sekali dari Allah dan Rasulnya SAW, kita buat tuntunan sendiri, kita bikin undang-undang sendiri, kita bikin hal-hal yang berbeda dengan ajaran Allah dan Rasul SAW, bikin aurat terbuka tidak ada masalah, yang penting sopan menurut budaya kita, itu ngarang-ngarang sendiri, itu bid'ah namanya. Ya, itu adalah bid'ah-bid'ah yang dilarang. Kemudian juga yang berikutnya adalah menjauhi dari menyakiti Nabi SAW. Wa minhum alladzina yu'dzunan nabi. Di antara mereka ada orang-orang yang menyakiti Rasulullah, mengatakan naudzubillah, dia mengatakan Nabi ingusan, kurang ajar kepada Nabi SAW. Nabi SAW dikatakan dakwahnya sama seperti dakwah orang-orang yang sesat. Ya, karena sama-sama ditolak, seperti dakwah Lia Eden misalkan. Ada salah seorang liberal mengatakan seperti itu. Ini menyakiti Rasulullah SAW. Kurang ajar. Dia tahu dari mana Nabi SAW ingusan. Dia tahu dari mana bahwasannya dakwah Nabi sama seperti dakwah orang sesat. Tidak sama tentunya. Jangan menyamakan Nabi dengan orang biasa. Kalau menyamakan sesuatu itu harus pakai akal, harus pakai otak. Tidak boleh sembarangan. Ya, kalau kita hanya sekedar menyamakan begitu saja, tiap ada persamaan kita samakan, maka kita bisa menyamakan semua manusia dengan binatang. Kenapa? Karena binatang makan dan kita juga makan, manusia makan. Apakah kita mengatakan manusia sama dengan binatang karena sama-sama makan? Bisakah dia akan menerima kalau kita katakan bahwa nenek moyangnya sama dengan binatang karena sama-sama makan? Tidak tentunya. Itu bukan persamaan yang bisa di situ kita ambil persamaannya. Berbeda tentunya ketika ingin menyamakan Rasulullah SAW dengan orang sesat karena sama-sama ditolak dakwahnya misalkan. Itu adalah cara pemikiran orang-orang yang bodoh. Kemudian yang berikutnya, ketika kita beriman kepada Allah dan Rasulullah SAW, pada saat beriman kepada Rasulullah kita memperbanyak salawat kepadanya. Allah berfirman, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ciri-ciri orang yang mencintai Nabi SAW adalah banyak bersolawat kepada beliau. Kita harus memiliki waktu untuk membaca sirah Nabi, mengenal keluarga Nabi, hafal nama Nabi Muhammad SAW, hafal nama-nama keluarga beliau, hafal nama ibunya, istri-istrinya, dan juga sebagian sahabat-sahabatnya. Kita harus mengetahui siapa Rasulullah SAW agar kita mencintai beliau alaihissalam, dan juga memperbanyak salawat kepada Nabi kita SAW. Dan pahala salawat sangatlah besar. Rasulullah bersabda, man shalla alayya salatan sallallahu biha ashran. Barang siapa yang salawat kepadaku sekali, maka Allah akan salawat kepadanya 10 kali. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati uyunina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Demikianlah, mudah-mudahan bisa difahami dengan baik apa yang saya katakan tadi. Allahumma a'lam wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون